Halo guys, gue Fabian dari channel Kepoin Tekno, dan Xiaomi baru aja ngerilis 2 smartwatch baru ya. Ada Mi Watch dan ada juga Mi Watch Lite yang harganya juga ternyata murah ya. Tapi kita nggak tahu kayak apa smartwatchnya, dan ini gue udah beli ya dari Xiaomi Official Store. Itu gue beli kemarin ya, langsung dikirim hari ini. Jadi untuk responnya ternyata cepet juga ya, dan untuk packingnya sih bisa dibilang aman ya, ada bubble-nya juga. Dan kita langsung aja buka untuk isi dari boxnya ini apa aja. Tebel banget coy. Ini yang pertama ya, ini ada Mi Watch Lite ya. Yang kedua ini, wow ternyata panjang yang satunya lagi guys. Nah ini dia boxnya dari Mi Watch. Nah beda ya, ternyata yang Mi Watch ini panjang boxnya kayak gini, dan yang Mi Watch Lite dia kotak kayak gini guys. Dan kita bakal unboxing yang Mi Watch-nya dulu deh ya. Ini kita unbox di video selanjutnya aja biar nggak panjang-panjang videonya. Boxnya ini yang warna biru karena gua kebagiannya warna biru. Kemarin waktu beli itu yang warna hitam sama warna yang beige itu udah habis. Dan di depan ini ada logo Xiaomi-nya, terus kemudian ada gambar dari Mi Watch ya, dan di sini ada tulisan Mi Watch-nya. Terus kemudian di belakang ini ada kecil ya, di sini beberapa detail dari specs-nya, dan terlihat di sini untuk display screen-nya itu dia pakai AMOLED 1,39 inch ya, dengan resolusi 454 x 454 guys. Dan kapasitas baterainya di sini ditulis 420 mAh ya. Terus kemudian di samping sini itu ada beberapa fitur yang dituliskan juga, kayak beratnya. Ini berat smartwatch-nya ya, itu 32 gram aja. Terus dia udah support juga blood oksigen dan juga heart rate monitor ya. Terus ya ntar bakal kita lihat fiturnya kayak apa. Terus kemudian di samping sini ada juga beberapa fitur yang di highlight ya, kayak misalnya ini baterainya diklaim awet ya. Terus kemudian dia bisa 110 lebih mode olahraga guys, dan juga data trackingnya. Dan dia udah tahan air 5 atmosfer, sama punya automatic start dan pause ya untuk deteksi workout secara otomatisnya. Di official store itu harganya 1,6 jutaan ya, dan nggak dapat bonus apa-apa sih, ininya doang. Oke, wow ya, langsung kita buka ya. Oke guys, nggak ada bahasa Indonesianya guys. Ini unit resmi ya, tapi kayaknya ini nggak ada bahasa Indonesianya di sininya. Terus kemudian kita langsung disuguhi sama ini nih, ini smartwatch-nya ya, rapi banget. Dan di sini ada tulisan Mi Watch ya. Oke, langsung kita ambil aja. Oh, nih, ringan banget ya ternyata ya, ringan sih ini. Oke, ntar bakal kita lihat lagi ya. Kita mau cek untuk aksesorisnya apa aja guys. Nah di sini ada dua kotak lagi gitu. Yang pertama ini ada kotakan apa ya? Oh, ini ada chargernya guys ya. Dan chargernya dia portnya USB. Terus kemudian dia ini pakai pin ya. Kita coba buka nih. Oke, dia pin yang kayak gini guys. Jadi ada 2 pin di sini. Langsung kita coba deh. Oke, jadi pinnya ini langsung buat nancepin di sini. Oh, magnetik. Jadi kalian bisa lepas, pasang ya. Dia magnetik kayak gini. Kabelnya lentur, dan dia ternyata nggak terlalu panjang sih ya untuk kabel chargernya, mungkin sekitar setengah meter kali ya. Nggak panjang-panjang amat. Oh, ini dia buku panduannya. Di sini ditulis beberapa overview-nya ya. Jadi kayak bagian-bagiannya dan yang lainnya guys. Dan ini kayaknya juga nggak ada bahasa Indonesianya deh. Ya, nggak ada bahasa Indonesianya. Tapi anyway, ini belinya resmi di official Xiaomi store ya, secara online. Harusnya untuk garansi dan lain-lainnya juga bisa diklaim di sana guys ya. Dan itu aja untuk isinya, nggak ada lagi. Oke, dan kita langsung lihat untuk smartwatch-nya. Nah, ini dia smartwatch-nya ya. Kalau kita lihat di sini ada Mi Watch-nya, ada tagline-nya Live Your Life a Smarter Way. Kita lepas aja dulu. Wow, ini desainnya ini ya,
lingkaran gini, terus dia juga termasuk simple. Dan di sini ada home, tombol home ya, ada tulisannya juga home di sini, dan ada tulisan sport. Ini kayaknya langsung ke mode sport guys. Dan kemudian untuk desainnya sendiri dia matte ya, ini yang warna blue by the way, dan birunya tuh kayak biru dongker gitu ya, biru gelap, dan dia matte jadi nggak kilap gitu. Di sininya juga matte, bodinya matte semua. Terus kemudian di belakang ini plastik ya bodinya, dan dia juga matte finishingnya. Dan ini plastik apa metal ya? Tapi kayaknya plastik deh, karena dia ringan banget ya. Dan untuk build quality-nya sendiri menurut gue udah bagus ya, finishingnya juga udah halus banget nih guys. Dan untuk strapnya sendiri dia lembut guys ya, dengan warna yang sama kayak warna dari smartwatch-nya. Jadi kalau kita pilih yang blue, dia dapat yang blue juga. Begitu juga untuk warna yang lainnya. Desainnya tuh kayak smartwatch yang udah premium ya, yang mahal banget, bagus pokoknya. Kalau dari desainnya gue suka ya, dari ini minimalis tapi sporty dan keren lah pokoknya desainnya. Terus kemudian kalau kita lihat dari belakang, ini di sini ada pin untuk chargingnya, terus kemudian ada sensornya juga untuk deteksi heart rate ya, dan juga sensor-sensor lainnya guys. Ya langsung aja kita nyalain deh ya untuk ngelihat kayak gimana smartwatch-nya ini. Jadi kita coba tahan untuk warna tombol home-nya ini. Oke, dia ada logonya Mi ya, dan bahasanya di sini kita bisa pilih bahasa cukup banyak ya. Ada Perancis, Itali, kita pakai Indonesia ada nggak? Kita coba Indonesia ya, HI. Oh Indonesia, bahasa Indonesia dia udah ada guys, jadi udah support bahasa Indonesia. Setelah kita nyalain ya, kita langsung disuguhin sama QR code ya, dan ini langsung untuk install aplikasi Xiaomi Wear ya. Dan ini langsung aja ya kita konekin. Ini bakal gua konekin ke HP Android ya, ini Asus ROG Phone. Tetapi sebenarnya kalian bisa konekin ke HP Android ataupun iOS ya, jadi nggak harus HP Xiaomi guys. Dan langsung aja kita add device ya. Jadi di profile sini ada menu add device, dan di sini ada beberapa pilihan karena kita mau konekin Mi Watch. Langsung aja tap Mi Watch-nya ya, dan ya kita tinggal tunggu aja kedetek di aplikasi ini guys. Nah ini ada agreement-nya, dan kita langsung kedetek ya. Di sini ada connecting. Nah ini guys langsung kedetek untuk pairing-nya. Nah ini udah langsung tuh connect ya, dan nah ini pair successfully connect. Oke ya, jadi untuk connect-nya ini sangat simple, gampang banget, instan ya, langsung connect dianya. Dan begitu connect kita langsung disuguhin ya sama default watch face-nya. Ini yang digital kayak gini guys, yang warnanya orange ya. Ini defaultnya by the way. Dan ya di sini kelihatan ada tanggal, ada jam, ada langkah ya kan. Terus ada kalori dan juga ada kapasitas baterainya. Dan kita bakal explore ya untuk fitur-fiturnya dan menunya apa aja. Jadi kalau kita swipe ke bawah, ini langsung ke notifikasi ya guys. Dan kemudian karena masih baru di setup, notifikasinya nggak ada. Kalau kita swipe ke atas, nah ini malah ke menu-menu. Jadi kayak kebalikan ya dari banyak smartwatch kan. Biasanya smartwatch yang swipe ke bawah tuh yang menu, ini swipe ke atas menu. Dan di sini kelihatan ada untuk center ya. Terus kemudian untuk apa sih namanya ini, raise to wake, aktif apa enggak, alarm, do not disturb, brightness-nya ini bisa di, oh ini apa, always on display ya, ini bisa diaktifkan dan juga bisa dimatikan. Dan kita coba aktifkan aja. Terus kemudian ada settings, ada icon Bluetooth untuk koneksi dan juga baterai. Dan di settingnya ini kita mau lihat ya, di sini ada beberapa setting ya, ada watch face. Nah di sini ada banyak pilihan ya, ini defaultnya tadi guys. Terus kemudian ada yang analog juga kalau kalian suka yang analog ya. Terus ada macam-macam nih guys, ada banyak ya, ada banyak banget watch face yang bisa kalian install. Tapi nggak terlalu banyak ya untuk yang di sini. Mungkin yang lebih banyak bakal ada di aplikasinya. Ntar bakal kita lihat sebanyak apa di aplikasinya. Kita coba ganti yang analog ya. Jadi yang analog tuh kayak gini guys. Dan untuk yang analog pun yang udah terinstall di sini, ini informasinya udah lengkap. Ada hari, ada jam, tanggal, ada macam-macam heart rate, semuanya ini lengkap banget sih ya. Jadi untuk informasi yang ditampilin di watch face-nya sih udah bagus banget. Sekarang kita langsung aja ya untuk cobain langsung data trackingnya kayak gimana. Jadi kita pasang di tangan dan ternyata dia nyaman juga ya dipakainya. Dan yang paling kerasa ringan sih guys, ini ringan banget, kayak berasa nggak pakai smartwatch ya. Padahal ukurannya lumayan besar ini sebagai smartwatch sport, tapi enak. Jadi kalau
smartwatch tuh kalau nggak terlalu berat gini itu enak dipakai buat harian ya. Jadi sehari-hari bisa kita pakai tanpa kerepotan kitanya. Kadang kan kalau terlalu berat capek ya dipakai sehari-hari, apalagi kalau dipakai tidur itu capek. Kalau ini ringan banget sih ya. Oke, dan kita mau coba untuk trackingnya ya. Dan yang pertama ini ada heart rate monitor. Jadi heart rate monitornya ternyata real time ya. Jadi dia naik turun sendiri ya, karena dia real time langsung ngecek di posisi saat dipakai. Dan kemudian di sebelah kanan ini ternyata setelah gua lihat di aplikasinya guys, itu ada di sini itu energi ya. Jadi energi ya, mungkin energi yang konsumsi dan activity yang kita lakukan setiap hari. Ntar bakal gua bahas lebih detail lagi di reviewnya. Tetapi di sini kelihatan statsnya. Terus kemudian sleep data belum gua pakai. Terus nah untuk weathernya sendiri ini nggak ada detail ya, nggak ada prediksi dan lain-lain. Jadi ya cuman begini aja. Terus kemudian di sini ini apa nih? Kita coba cek. Jadi kalau kalian bingung itu kalian cek di sini aja, itu ada detailnya. Oh ini stress ya, ada stress datanya. Jadi kita bisa cek. Tapi gimana ceknya ya? Ini kok nggak ada? Atau mungkin bakal muncul sendiri otomatis nanti ya? Nggak tahu juga karena baru pegang, ntar kita lihat lagi. Nah guys, ini ada fitur untuk tracking kadar oksigen dalam darah ya, dan ini fitur yang lagi hype ya di smartwatch saat ini. Kita bakal coba nih kayak gimana kalau di Mi Watch ini. Nah jadi ini ada tombol measure, langsung aja kita measure ya, dan di sini ada barnya, dia lagi ngecek. Kita tunggu dulu karena dia butuh waktu ya untuk ngeceknya. Nah ini masih nungguin, jadi tunggu dulu ya, di sini hold. Nah ini hasilnya gue 98% ya, dan masuk dalam kategori hijau. Ini kategori bagus ya. Nanti bakal ada di sini kuning, ini merah kayaknya, dan itu bakal langsung ditampilin ya, kayak kalian ada di kategori mana. Dan ini ada tanda tanyanya juga ya, ini detailnya kayak gimana guys ya. Jadi ini 90-100 itu hijau, 80-89 kuning, dan 70-79 orange ya. Jadi kayak gitu deh untuk ininya. Terus kita di sini juga ditunjukin heart rate-nya berapa waktu cek itu, dan ya itu. Oh di sini agak ini ya, agak lambat waktu kita ngakses SPO2 ini tuh guys. Nah baru masuk nih. Oke, jadi agak ada proses mungkin berat ya di sini tadi ya, untuk setelah cek kadar oksigen dalam darah itu langsung agak berat gitu. Dan di sini ada menu untuk musik ya, dan ya tadi lanjut ke trackingnya ini. Oke, sekarang kita coba lihat guys untuk settingnya ya, pengaturannya apa aja. Di sini ada setting brightness-nya, ini bisa pakai auto brightness ya, bisa juga manual. Kalau manual kalian bisa pilih dari 1 sampai 5 ya, bisa dipilih sendiri guys, kayak gini ya. Terus kemudian di sini ada juga setting do not disturb ya, raise to wake, heart rate-nya kita juga bisa cek ini pakai continuous atau reminder aja. Kalau pengen awet bisa pakai reminder aja ya. Terus kemudian ada workout. Nah ini workoutnya bisa auto detect nih, kalian bisa onin aja auto detect-nya. Ini salah satu fitur unggulannya juga di sini ya. Kalau kalian ingat Samsung Galaxy Watch Active itu juga ada auto detect-nya. Banyak sih smartwatch sekarang udah ada auto detect-nya, ini cuman defaultnya di sini mati. Jadi kalau kalian pengen manfaatin, aktifkan aja. Terus ada activity reminder ya, terus ada password. Oh ini kalau pengen ngasih password bisa juga, tapi ya kayaknya bakal ribet ya. Terus ada display ya, display ini. Nah di sini ada settingnya nih guys, mau berapa lama nyalanya ya, kita bisa sampai 20 detik kalau mau ya. Oh terus ini ada menu ya untuk always on display-nya, bisa kalian on atau off. Jadi kalau kalian on di sini always on display, itu bakal ada pilihan lagi. Nah ini kayak di banyak smartwatch untuk Android ya, itu untuk always on display-nya itu kalian harus milih guys, watch face terpisah. Jadi nggak bisa stylenya sama kayak yang watch face defaultnya. Jadi di sini kayak misalnya gua pilih yang lemon gini ya, ini bakal jadi watch face yang ini. Jadi kalau kita tungguin ini ya, ini bakal berubah sendiri. Kita coba ya untuk always on display-nya. Nah dia langsung jadi yang kayak gini guys ya. Dan kalau kita nyalain dia bakal berganti lagi ke defaultnya. Tapi di sini itu ada menu yang cukup menarik, yaitu display on. Ini bakal nyala terus ya. Jadi ini enaknya nih
kalian bisa nikmatin watch face utama terus menerus guys, tapi konsekuensinya ya baterainya bakal lebih boros ya, karena untuk display yang ini kan dia nggak teroptimasi untuk mode hemat baterai. Jadi ya terserah kalian pilih yang mana. Gue sih seneng banget kalau yang kayak gini karena udah kayak jam beneran ya, kapanpun kita lirik dia ada. Kemudian untuk fitur yang paling penting dari sebuah smartwatch adalah workout guys, dan di sini workoutnya ada cukup banyak ya, ada auto running, treadmill, walking, cycling, trekking, banyak banget guys, termasuk juga swimming karena dia udah tahan air ya, jadi untuk renang bisa, trekking juga, terus indoor juga ada olahraga yoga dan ada freestyle. Jadi ini ada 17 ya untuk workoutnya ini, dan menurut gua udah cukup lengkap lah ya untuk sehari-hari. Ini modenya udah lengkap banget guys. Nah, untuk tampilan layarnya sendiri dia udah tajam ya benernya guys, jadi warnanya colorful ya, terus kemudian juga cerah untuk masing-masing warna yang ditampilin di layar ini, jadi udah bagus banget kalau untuk layarnya guys. Dan kekurangannya kalau di layar ini kayaknya di screennya ini gampang nempel ya untuk tangan, kalau misalkan tangan kalian basah atau berminyak dia gampang banget nempel di smartwatchnya ini, tapi ya masih bagus untuk coatingnya. Terus kemudian untuk menunya sendiri ini, nah ini satu hal yang mungkin secara desain kurang begitu gue suka ya, karena dengan tampilan layar yang bulat gini menu-menunya ditata kotak-kotak dengan juga ikonnya kotak-kotak. Tapi masalah desain, masalah preference ya, terserah kalian suka apa enggak, silahkan tulis di komentar. Nah, terus untuk di aplikasinya guys, kalau di aplikasinya ini ada beberapa detail yang bisa kita lihat ya. Jadi di sini ada statusnya, terus kemudian langkah, kalori bisa kita lihat, ada workout history, dan semua datanya basically bisa kalian cek di sini guys ya. Termasuk juga grafik-grafiknya untuk heart rate, kemudian energi, stres, dan yang lainnya. Terus di workoutnya sendiri ini ada treadmill, walking, dan ya ini kayak aplikasi smartwatch pada umumnya lah ya. Dan kalau di profile ini kita bisa cek watch face-nya. Nah, ini kita mau cek apakah banyak atau enggak. Nah, ini yang terinstall ya, tadi ada 4 watch face, dari digital sampai analog ada, tetapi yang online, tersedia online ini harusnya lebih banyak guys. Nah, ini ada banyak bisa kalian pilih di sini ya, tuh ada banyak banget. Jadi kalau untuk watch face sih nggak usah khawatir karena ternyata banyak juga di sini ya. Tapi intinya di sini udah cukup lengkap lah ya untuk monitoringnya, dan kita bakal bahas lebih lanjut lagi di review lebih lengkapnya guys. Dan itu dulu ya yang bisa gue bagiin waktu unboxing Mi Watch ini yang harganya 1,6 jutaan. Jadi at least kalian udah tahu apa aja yang kita dapetin dan kayak gimana smartwatchnya. Tetapi untuk review lebih lengkap bakal gue update di video selanjutnya setelah gue pakai lebih lama ya untuk smartwatch ini, biar tahu plus minusnya apa aja. Dan kalau bisa gue simpulin ya, di first impression dan di unboxing kali ini itu Mi Watch itu desainnya itu bagus ya. Jadi desainnya clean, premium, terus kemudian untuk layarnya sendiri tampilannya juga cerah ya, bagus nih untuk tampilan layarnya. Tapi untuk screennya ini gampang nempel guys untuk fingerprintnya, jadi kayak gampang kotor ya, jadi ya kayak gitu deh. Terus kemudian untuk sisanya sih menu-menunya udah lengkap, terus kemudian trackingnya udah bagus ya, ada oksigen, ada heart rate, dan lain-lain tadi. Cuman untuk stres tadi nggak ada menu untuk cek langsung saat itu stresnya kayak gimana. Ntar gue bakal explore lebih lanjut lagi untuk stress monitoringnya juga. Pada intinya itu dulu yang bisa gue bagiin hari ini, dan semoga aja bermanfaat buat kalian. Kalau kalian tertarik, linknya udah gue taruh di deskripsi video ini. Gue Febian dari channel Kepoin Tekno, pamit dulu guys. Kita bakal ketemu lagi di video tekno mereka lainnya besok.